Salawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya serta keluarganya, anak dan istrinya, dan juga kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di sini sebelumnya akan saya sampaikan tentang yang berhubungan dengan sedekah subuh. Ini yang saya ambil, yaitu ada 8 kali saya tabung, saya masukkan ke kotak itu, kotak di belakang itu, yaitu sebanyak 182.500 rupiah. Jadi sudah saya masukkan ke kotak. Ini sudah beberapa hari, ada 8 kali. Yang lainnya kemungkinan diambil oleh anak, ya. Yang saya 8 kali. Ini jumlahnya sedikit. Nah, itu kalau dijumlah nanti mungkin kurang, sebab sudah Jumat dari sebelah sana, sudah diambil oleh Jumat tadi. Itulah sedekah subuh yang dilaksanakan oleh sekalian. Mudah-mudahan amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, di sini akan saya lanjutkan pelajaran kita kembali, yaitu orang-orang yang dijanjikan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, oleh Allah dan Rasulullah SAW, yang akan mendapat rezeki yang berbarokah dan melimpah. Insya Allah. Siapa-siapa yang akan diberi rezeki itu nanti akan saya terangkan di bawah ini. Yang pertama yaitu orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan Al-Qur'an dinyatakan in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah kuberikan, maka akan kutambah nikmat itu. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengkufuri daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan, membicarakan, yaitu inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaan sangat pedih. Makanya nikmat yang kita terima dalam sehari-hari ini, Bu, Bapak-bapak, sangat banyak sekali, ya. Dalam Al-Quran disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan, jengki tidak akan terhitung. Oleh sangat banyaknya nikmat yang kita laksanakan. Makanya teruslah kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya apa? Jalani perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Nah, rezeki itu yang akan ditambah rezeki tadi saya katakan, ya. Rezeki itu bukan uang saja. Yang tadi saya katakan, ada uang, ada anak yang soleh, ya. Ada istri yang solehah, ya. Ketentraman rumah tangga, ya. Dihormati sesama. Nah, itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu nanti akan ngasih yang rezeki yang bagian mana? Itu hak Allah. Sebab Allah yang mengetahui.
Kita kan nggak mengetahui. Kalau kita inginnya duit ya Pak, dikasih uang banyak-banyak ya. Tapi Allah mungkin lain, yang dikendaki itu Allah lain. Ini yang lebih utama, ini yang harus dikasihkan. Ini yang lebih cocok, ini yang harus dikasihkan, begitu ya. Kadang-kadang yang kita tidak minta dikasihnya, tapi baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang gemar sedekah. Orang yang gemar sedekah akan dilipat gandakan rezekinya. Ya. Bisa juga 10 kali lipat. Ya. Bisa juga 100 kali lipat. Juga bisa juga dalam Al-Quran itu sampai 700 kali lipat. Ini Allah memberikan. Sebab apa kok Allah memberikan yang berlipat-lipat begitu? Karena Allah itu maha kaya. Allah senang sekali dengan orang-orang yang sedekah. Makanya ibu-ibu di sini yang sudah berjalan subuh itu sedekah subuh teruslah berjalan. Jangan malas-malas. Ya. Sisihkan uang yang sekemauan kamu. Apakah 5.000, apakah 10.000, apakah 2.000, apa 1.000, apa 500 rupiah, semua akan saya tabung sendiri, akan saya pindahkan ke kotak di belakang itu. Gak usah ragu dan gak usah was-was. Pokoknya saya pindahkan situ. Itu, maka jadilah orang yang gemar bersedekah, akan dibalas oleh Allah yang berlipat ganda. Yang ketiga adalah orang yang gemar bersolawat. Jangan males-males lesan ini, basahi bibir ini untuk baca solawat Nabi. Mudah saja kok, yang mudah, yang pendek-pendek itu kan ada kan. Sallallahu ala Muhammad. Kalau kurang enak dilakukan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Itu kan gak kerasuan, 1 jam gak kerasuan itu, mudah-mudahan. Itu gemarlah baca sholawat, akan ditambah rezeki, diberi rezeki oleh Allah yang berlipat ganda. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang gemar istighfar. Jangan malas-malas baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Dibaca berkali-kali, tambah banyak tambah lebih baik. Istighfar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ibu-ibu benar-benar ikhlas bacanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak dosa itu enggak direken oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang direken oleh Allah kita beristighfarnya. Masalah dosa banyak itu setiap manusia dosanya banyak itu. Ya, jadi enggak direken dosa kita, tapi yang direken adalah kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima sekarang, sholat tahajud. Jangan dilupakan sholat tahajud itu, bapak-bapak sekalian, sebab kita nanti di sana ditanyai tentang masalah tahajud kita. Ya. Bangunlah jam 2, kalau tidak jam 2, jam 3 itu masih terenggut. Tapi kalau kita sudah bangun itu sudah di sini sudah as-salatu wassalamu alaik, itu enggak terenggut lagi kita. Ya, mana mandi, mana berwudu, mana banyak sekali antara kita pergi ke masjid itu kan. Jadi kalau kita agak awam juga datangnya bangunnya, itu insya Allah kita masih terenggut, ya, masih bisa. Kemudian yang berikutnya, jangan enggak sholat duha. Sholat tahajud dan sholat duha ini gandengannya. Kalau siang sholat duha, kalau malam sholat tahajud.
Caranya sholat tahajud yaitu tadi 2 rakaat jadi 4 rakaat jadi 2 kali salam, ya, 1 kali salam, beli 6 rakaat jadi, kalau bisa ada waktu 8 rakaat jadi berapa kina jadi, yang penting 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Mintanya apa? Minta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan doa kita. Dan laksanakan sholat itu jangan ragu-ragu, jangan was-was. Sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Jangan ragu-ragu, bagaimana kalau nggak diterima sholatnya. Nah, ini sholatnya kita jadi ragu-ragu. Jangan melaksanakan. Dak mayaribuk ila malayaribuk, pindahlah dari tempat yang kau ragukan untuk masuk ke tempat yang kau mantapkan. Jangan ragu-ragu ya Pak ya. Mantap-mantap saja bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Kemudian duha, sholat duha ini ya begitu juga, 2 rakaat jadi, 4 rakaat jadi, 8 rakaat jadi. Yang penting sendirian jadi, jamaah juga jadi. Mohon rizqan halalan thayyiban mubarakah. Mohon kepada Allah semoga kita diberi rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, yang halal, thayyib, yang berkah, itu hendaknya. Demikianlah yang disampaikan. 5 hal ini insyaallah kita laksanakan, yaitu yang pertama, orang yang bersyukur kepada Allah pasti dijamin. Orang yang gemar bersedekah juga kekasih Allah. Orang yang gemar bersolawat kasih Nabi. Orang yang gemar istighfar kasih Allah. Dan sholat tahajud ya 2 rakaat hingga berapa sekemampuan kita, dan ditambah dengan sholat duha. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala keterangan ini diambil dari hadis dan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini amdahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam.